Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang kehidupan masyarakat zaman praaksara. Praaksara itu apa sih? Zaman di mana manusia itu belum sama sekali mengenal tulisan, belum bisa membaca ataupun menulis manusia yang hidup pada zaman itu. Masa praaksara dibagi kepada dua zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terdiri dari 4 masa, sedangkan zaman logam terdiri dari 3 masa. Zaman batu itu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut dan masa bercocok tanam. Pada zaman logam yaitu disebut dengan masa perundagian. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Cara kehidupan pada saat itu adalah budaya Paleolitik yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti paleo tua dan litos batu. Masa ini berlangsung pada zaman batu tua, di mana alat-alat yang digunakan itu masih sangat sederhana dan masih kasar. Masa ini diperkirakan berlangsung sekitar 12.000 tahun yang lalu. Ada juga manusia pendukung zaman Paleotikum, yaitu ada 3, Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan sosial masyarakat pada zaman itu ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau food gathering, mengumpulkan makanan. Mereka hidup masih tergantung dengan alam, mereka hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah tempat, mengikuti sumber air, hewan buruan, dan sumber makanan mereka. Ada kalanya mereka berimigrasi karena bencana alam, bertempat tinggal di sekitar sumber air seperti sungai dan danau, karena itu sering dilewati atau dilalui oleh hewan buruan mereka. Manusia pada zaman ini hidup dalam kelompok kecil untuk berburu dan mengumpulkan makanan, yang terdiri dari 5-20 orang. Populasi manusia pada masa purba ini masih sangat kecil karena beratnya mereka untuk menjalani kehidupan pada masa itu. Dalam kelompok ada pembagian kerja, yaitu laki-laki berburu, wanita mengumpulkan bahan makanan seperti buah dan sayuran dan juga merawat anak. Kebudayaan masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana itu masih menggunakan alat-alat yang sederhana dan kasar. Kapak genggam, batu yang salah satu sisinya dipangkas sehingga memiliki ketajaman, digunakan untuk menggali umbi-umbian dan memotong serta menguliti binatang. Kapak perimbas bentuknya hampir sama dengan kapak genggam, tapi ukurannya lebih besar karena fungsinya untuk merimbas kayu, memahat tulang, dan digunakan untuk senjata. Batu ini sudah tersebar di daerah Nusantara. Alat serpi atau flex terbuat dari batu yang lebih kecil, fungsinya sebagai pisau, penyerut, dan penyusut. Alat-alat tulang dan tanduk juga sering digunakan manusia pada zaman ini sebagai mata tombak, penusuk, atau pencungkil. Batu-batu ini sering ditemukan di daerah Ngandon, Jawa Timur. Maka alat-alat ini sering disebut hasil kebudayaan Ngandon. 2. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Cara kehidupan masyarakat pada zaman ini disebut dengan budaya Mesolitik atau zaman batu tengah. Masa peralihan dari kebudayaan batu tua ke kebudayaan batu muda. Diperkirakan berlangsung sekitar 10.000 sampai 2.500 sebelum Masehi. Kehidupan sosial masyarakat pada zaman itu tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, namun mereka sudah mampu bertahan hidup dengan lebih baik. Mereka juga pastinya masih berburu dan mengumpulkan makanan. Pembagian kerja perempuan dan laki-laki masih sama, yaitu laki-laki berburu dan perempuan mengumpulkan makanan dan juga memasak. Manusia pada zaman ini sudah mengenal penggunaan api, yaitu untuk memasak. Mereka juga menggunakan api untuk menghangatkan tubuh mereka saat cuaca dingin. Mereka mulai hidup menetap walaupun masih berpindah. Mereka tinggal di gua dekat sungai atau tepi laut. Peneliti menyebutnya dengan Abrisoch, yaitu gua tempat tinggal manusia praaksara. Gua tempat tinggal mereka tidak jauh dari sumber air atau sumber makanan seperti ikan, kerang, dan siput. Selama mereka tinggal di gua, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding gua, walaupun hanya berupa cap tangan menggunakan pewarna-pewarna tumbuhan. Para peneliti menemukan Keukendinger, yaitu sampah dapur bekas kulit kerang ataupun siput. Diperkirakan sudah ada sejak zaman masa ini, karena kerang-kerang tersebut sudah mengeras.
Diperkirakan tingginya itu mencapai 7 meter. Hasil kebudayaan yang ditemukan yaitu tradisi Serpih Bila atau Flex di daerah Nusa Tenggara Timur, Jawa atau Sulawesi Selatan. Sumatera Lit, kapak genggam Sumatera, terbuat dari batu yang berbentuk panjang atau lonjong. Yang ketiga adalah kapak pendek, Halkort. Bentuknya lebih kecil dari kapak genggam. Biasa ditemukan di daerah pesisir Sumatera bersamaan dengan tumpukan Kekomendingger. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Disebut dengan budaya Neolitik atau zaman batu muda. Peneliti suka menyebutnya dengan zaman batu baru, karena pada masa ini sudah ada tradisi bercocok tanam atau food fruiting. Alat-alat yang digunakan juga sudah mulai halus. Masa bercocok tanam sudah berlangsung sejak 2500 sebelum Masehi, dibawa oleh bangsa Proto-Melayu. Manusia pada zaman ini masih berburu walaupun dengan intensitas yang lebih kecil. Perlahan-lahan kegiatan berburu mulai ditinggalkan, kemudian mereka mulai berternak hewan seperti ayam dan juga kerbau. Mereka juga mulai bercocok tanam atau fruit fishing. Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon atau belukar, slash and burn. Sehingga tercipta ladang-ladang sederhana yang menghasilkan pertanian. Karena mereka sudah mulai ada ladang, mereka mulai hidup menetap atau disebut sedenter. Pembagian kerja yaitu menangkap ikan dan juga mengurus anak-anak mereka. Manusia pada zaman ini sudah membentuk perkampungan yang terdiri dari beberapa keluarga. Kehidupan mulai teratur dan setiap kampung itu memilih satu orang di antara mereka yang dianggap lebih tua dan terhormat. Disebut juga dengan primus inter pares. Hasil kebudayaan dari masa bercocok tanam yaitu adalah alat-alat yang sudah mulai halus dan juga rapih. Hal ini dikarenakan perkembangan otak manusia pada zaman ini lebih cerdas daripada manusia sebelumnya. Hasil kebudayaan seperti kapak lonjong, di bagian sisi atas dan bawahnya itu tajam, biasanya terbuat dari batu kali hitam. Beliung persegi, permukaannya berbentuk memanjang dan segi empat. Sisi depannya diasah, beliung persegi yang besar untuk mencangkul dan yang kecil untuk memahat. Kapak persegi bentuknya persegi panjang, di ujungnya itu trapesium panjang. Ada tangkainya sebagai genggamannya. Mata panah berbentuk segitiga yang panjang. Panjangnya itu 3-6 meter, kelebarannya 2-3 cm, dan tebalnya itu sekitar 1 cm. Yang terakhir adalah gerabah. Gerabah pada masa ini belum berbentuk sempurna seperti sekarang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.